Video ini sebenarnya saya buat untuk memberikan sebuah solusi karena harus saya akui kedua benda ini, iPad Air 4 dan juga iPad mini 6 adalah dua tablet yang paling punya potensi untuk mencuri perhatian orang serta punya potensi untuk mencuri uang tabungan kita. Secara harga, kedua tablet ini memang berada di rentang harga yang nggak jauh berbeda. iPad Air 64GB di e-commerce dibanderol sekitar 8,8 juta rupiah. Di iBox dan di Gmap 10,5 sampai 11 juta. Sedangkan iPad mini 6 punya harga sekitar 1 juta lebih murah, yaitu 7,9 juta di e-commerce dan 9,5 juta di iBox serta di Gmap. Jadi untuk faktor harga menurut saya iPad mini 6 menang dibanding iPad Air 4. Karena lebih mahal 1 juta, bukan berarti iPad Air 4 ini malah menang mutlak dibanding dengan iPad mini 6. Untuk beberapa poin, menurut saya itu malah iPad mini 6 ini lebih unggul dibanding iPad Air 4. Dan saya akan mulai dari perbedaan-perbedaan apa saja di antara kedua tablet ini. Yang pertama adalah dari segi ukuran. iPad mini memiliki layar berukuran 8,3 inch dengan bobot 293 gram. Sedangkan iPad Air 4 berukuran 10,9 inch dengan bobot 458 gram. Poin ini jelas akan ada dua kubu. Yang pertama adalah orang yang membutuhkan tablet untuk bisa dibawa kemana-mana dengan super mudah karena ringan dan tidak besar. Dan yang kedua adalah kubu orang yang memang butuh layar untuk lebih bisa memaksimalkan produktivitas mereka. Biasanya teman-teman desainer atau teman-teman yang suka nggambar-gambar mungkin membutuhkan permukaan layar yang lebih besar. iPad Air 4 ini lebih mendukung. Tapi apakah itu artinya salah satu nih ada yang menang dari dua faktor ukuran layar itu? Menurut saya nggak juga. Karena sekali lagi ini kembali ke kebutuhan pengguna. Tapi mungkin beberapa poin yang saya akan sebutkan ke depannya ini akan menjadi faktor penentu. Akankah kalian akan memilih iPad mini 6 atau iPad Air 4? Tapi sebelum saya melanjutkan video ini, saya sarankan kalian klik tombol subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya saya semakin rajin mengupload video yang berguna seperti ini buat kalian semua. Oke, lanjut. Karena dua tablet ini beda generasi, maka saya nggak heran kalau misalnya keduanya menggunakan prosesor yang beda pula. iPad Air 4 menggunakan prosesor tahun lalu, yaitu A14 Bionic. Sedangkan iPad mini 6 sudah menggunakan prosesor terkini A15 Bionic. Secara user experience, harus saya akui bahwa saya tidak merasakan perbedaan signifikan. Buat gambar-gambar, scrolling sosial media, nonton YouTube, Netflix, keduanya masih mampu memberikan pengalaman yang seamless. Digunakan untuk bermain game juga keduanya sangat powerful. Semua game berat bisa dilibas habis. Tapi secara benchmark, memang hasilnya lebih besar iPad mini 6 dengan skor Antutu 812/308, sedangkan iPad Air 4 726/872. Jadi menurut saya dari segi performa keduanya imbang walaupun terlihat perbedaan 100.000 di skor Antutunya. Kemudian secara desain hardware menurut saya kedua tablet ini juga sama persis. Bentuk sampingnya kotak, dual stereo speaker, kemudian ada USB-C biasa yang belum support Thunderbolt, baik bisa digunakan untuk mentransfer data ataupun ngecharge. Kemudian sama-sama pakai fingerprint scanner, bedanya mungkin pada peletakan tombol volume. Dimana kalau misalnya iPad Air 4, tombol volumenya itu ada di bagian samping dekat dengan tangan kanan kita. Tapi kalau misalnya pada iPad mini 6, dia tombolnya malah agak aneh karena dia sejajar dengan posisi dari tombol power ataupun fingerprint scanner itu sendiri. Kemudian untuk speaker masih sama-sama stereo, nggak ada masalah. Nggak sekencang dengan iPad Pro 11 inch di mana mereka punya quad speaker, ini cuma punya stereo. Kemudian terdapat pin konektor pada bagian belakang iPad Air 4 ini karena iPad Air yang generasi keempat ini sudah support Magic Keyboard. Yes, jadi kalau misalnya kita mau semakin produktif, kita bisa menempelkan Magic Keyboard ini ke iPad Air 4. Walaupun di bagian kamera belakangnya ini tampak kelihatan ada jarak seperti ini, tapi dari bagian depan nggak kelihatan. Yang jelas kita masih bisa bekerja secara maksimal atau kita bisa meningkatkan produktivitas dengan kombinasi dua benda ini, iPad Air 4 plus Magic Keyboard. Sedangkan iPad mini nggak bisa karena dia tidak ada pin konektor dan secara ukuran mungkin dia memang tidak dianjurkan untuk digunakan bersama sebuah keyboard. Kalaupun misal kalian ingin menggunakan keyboard, kalian bisa menggunakan keyboard yang support Bluetooth. Dan keduanya juga sudah support Apple Pencil second generation karena di bagian atasnya ini sudah ada tempat peletakan dari Apple Pencilnya itu sendiri. Jadi dia bisa melekat secara magnet
Kemudian spesifikasi layar di atas kertas menurut saya unggul iPad mini 6 malah. Karena kalau bisa dilihat dari layar iPad R4 dia punya layar beresolusi 2360 x 1640 264 ppi. Sedangkan pada iPad mini 6 dia punya resolusi 226 x 1488 pixel dengan 326 ppi. Dan di bidang yang lebih kecil, iPad mini 6 ternyata malah memiliki kerapatan piksel yang lebih besar, 326 versus 264. Tapi saat saya gunakan sehari-hari, kedua faktor itu benar-benar tidak akan kerasa di dunia nyata. Apalagi kalau misalnya kita sudah terbiasa menggunakan layarnya, lama-lama udah terbiasa banget. Jadi angka-angka tersebut menurut saya tidak termasuk poin signifikan untuk kalian antara membeli yang ini atau yang itu. Poin berikutnya adalah kamera. Kalau misalnya kita lihat bagian belakang ada satu kamera pada iPad mini 6, kemudian iPad R4 juga punya kamera belakang yang jumlahnya cuma satu. Bedanya malah pada iPad mini 6 terdapat flash. Ya, ada flashnya pada kamera belakangnya. Resolusinya sama-sama 12 megapiksel. Tapi beda cerita kalau kita ngomongin kamera depan dari kedua tablet ini. iPad mini 6 dia punya kamera depan 12 megapiksel, sedangkan pada iPad R4 dia punya kamera depan beresolusi 7 megapiksel. Memang sekilas kamera depan dari iPad mini 6 ini tampak unggul, tapi bukan faktor ukuran kameranya yang menurut saya membuat iPad mini 6 ini unggul dibandingkan dengan iPad R4, melainkan jenis kamera depannya, di mana iPad mini 6 dia menggunakan lensa ultra wide, sedangkan pada iPad R4 dia menggunakan lensa wide biasa. iPad mini 6 bisa menggunakan fitur center stage, sedangkan iPad R4 itu nggak bisa. Ini adalah sebuah fitur yang misalnya kalau kita melakukan sebuah video call, kita bisa berpindah atau bergerak tempat sambil kameranya terus mengikuti kita, sedangkan iPad R4 ini nggak bisa. So, it's a big win for iPad mini 6. Kemudian untuk pilihan warna sendiri menurut saya nggak jauh beda, karena kedua tablet ini memberikan opsi warna-warna yang menarik, mulai dari yang agak membosankan seperti space gray maupun silver, maupun pilihan warna-warna di antara kedua tablet ini. Di luar itu menurut saya lainnya sama persis secara user experience, tidak banyak perbedaan antara keduanya. Kemudian iPad OS menurut saya juga keduanya hampir sama persis, karena dua-duanya menggunakan iPad OS yang sama, tidak ada perbedaan versi. Cuma yang jelas iPad mini 6 icon-iconnya memang tampak lebih kecil dibanding dengan iPad R4. Cuma itu saja perbedaannya, lainnya sama persis. Jadi gimana? Apakah akhirnya kalian sudah bisa menentukan antara membeli iPad mini 6 ini dibandingkan dengan iPad R4? Secara harganya lebih murah iPad mini 6 sekitar 1 juta. Tapi yang jelas buat saya pribadi, untuk kebutuhan saya sendiri, saya akhirnya lebih milih iPad mini 6. Kenapa? Karena ukurannya lebih enak. Ini sebenarnya juga membuat saya akhirnya tidak terlalu ketergantungan untuk sedikit-sedikit buka HP. Karena kalau misalnya saya ingin membuka browser atau ingin baca-baca atau ingin Instagraman, ingin melakukan sosial media atau yang lain-lain, atau nonton YouTube, saya biasanya buka iPad mini 6 ini. Handphone benar-benar cuma untuk foto-foto serta WA aja. Jadi menurut saya kombinasi antara iPhone plus iPad mini 6 adalah kombinasi terbaik untuk saat ini yang bisa saya pilih. Tapi entah pilihan kalian gimana, silahkan tulis di area komen di bawah. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Bro Muhammad. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.